Tamu saya sekarang adalah Febrian Agung Budi Prastyo. Iya. Umur berapa, Febrian? Umur sekarang 27 tahun. Di sini disebutkan Anda direktur utama sebuah perusahaan, kemudian komisaris di 9 perusahaan. Alhamdulillah. Luar biasa, padahal umur 27 tahun. Iya. Bagaimana bisnis yang dijalanin oleh Febrian? Ikuti liputannya berikut ini. Febrian Agung Budi Prasetyo, seorang pria muda yang berusia 27 tahun ini merupakan pria kelahiran Solo yang dibesarkan dalam keluarga sederhana. Ayahnya dulu merupakan seorang supir angkutan damri di Solo. Sejak kecil, Febrian memegang teguh prinsip yang ditanamkan kedua orang tuanya, yaitu kegigihan dan keyakinan. Dengan prinsip tersebut, telah mengantarkan Febrian untuk merantau dan menempuh pendidikan di Perguruan Tinggi Institut Teknologi Bandung ITB pada tahun 2002 di jurusan Teknik Kimia. Kesuksesan Febrian berawal ketika masih kuliah dan sudah memulai berbisnis kecil-kecilan dengan berjualan baju. Jatuh bangun sudah terbiasa. Tetapi pada penghujung tahun 2006, Febrian mulai menjajaki bisnis pulsa telepon. Berkat ketekunan dan keuletannya, bisnis pulsanya berkembang pesat hingga mengantarkan anak supir damri ini menjadi presiden direktur PT Duta Future International yang membawahi sekitar 500 karyawan. Hingga 2011 ini, bisnisnya telah meraup omset miliaran hingga triliunan rupiah setiap bulannya. Banyak sekali penghargaan kepada Febrian, antara lain penghargaan pengusaha muda terbaik 2010, sekaligus penghargaan Muri berkat bisnis pulsanya. Walaupun sudah sukses, Febrian memiliki sifat yang ramah, religius, dan rendah hati. Pengusaha muda ini dikenal baik oleh para karyawan dan masyarakat. Tidak semua orang, terutama dalam usia muda, bisa sukses dalam berbisnis ya. Lalu apa yang membuat Febrian itu bisa sukses? Kalau saya bilang di sini yang jadi kunci itu adalah dreams, Pak. Saya bahkan sempat itu melakukan hal yang lucu, kalau boleh saya sharing nggak? Iya, boleh dong. Boleh ya. Jadi kalau kata beberapa buku yang saya baca, ada Berpikir dan Berjiwa Besar dan lain sebagainya, itu dia dikatakan bahwasanya kalau kita mau achieve sesuatu, kita harus benar-benar bisa meyakini, bahkan sampai merasakan. Nah, waktu itu tahun 2006 ya, saya belum punya apa-apa, motor 1 Mio juga nyicil, sampai mencicil. Nah, saya pengen banget ngerasain kalau punya duit 10 miliar tuh rasanya gimana gitu. Di dalam rekening, saat itu saya punya satu tabungan, cuma satu-satunya buku ya, dan saldonya di situ cuma 300 atau 600 ribu, saya lupa saat itu, kecil Dan sedikit sekali. Bermimpi satu hari 10 M rasanya gimana Iya. gitu ya? Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya tulis di buku tersebut 10.000.000.000 pakai bolpen. Padahal kosong itu ya. Akhirnya kalau di teller, wah diketawain sama tellernya. Ini maksudnya apa ini? Gitu. Terus? Ya, saya bilang ini adik saya apa ngerjain saya gitu. Padahal mimpi ya. Iya. Kalau kata orang bilang kan, kekuatan kita di pikiran itu sangat kuat ketika kita dalam alam-alam bawah sadar ya. Ketika kita mau bangun tidur atau kita mau tidur gitu kan. Jadi bangun tidur, saya lihat buku tabungan. Saya punya 10 miliar, yes. Itu memberikan power, Pak. Iya. Itu memberikan power. Itu cocok gitu, karena The Secret mengajarkan hal seperti itu. Apa yang kita inginkan, kita pikirkan, kita ucapkan, kita selalu ingat-ingat terus. Kemudian lanjutan dari The Secret, The Power. Jangan-jangan Anda pembaca buku ini ya? Saya baca bukunya, saya lihat filmnya, saya sampai nangis, Pak. Karena di situ dijelaskan kok mirip sekali yang saya lakukan, Pak. Nah, sekarang pertanyaan terakhir yang selalu saya ingin tanyakan, apa nasihat Anda pada anak-anak muda dalam konteks berbisnis? Untuk berbisnis seperti yang saya sampaikan tadi, yang paling penting adalah kita mau dulu. Mau dulu. Punya mau, kemudian dari kita mau tersebut bagaimana kita bisa membuatnya
jadi satu dreams yang bulat gitu. Jadi mimpi yang Bulat, utuh gitu utuh. ya, yang Caranya pas. gimana? Pernah nggak kita semua mencoba untuk menuliskan dream kita? Nah, itu jarang, Pak. Jadi nulis saya umur sekian mau gimana, dan itu saya punya temen yang melakukan itu dan hasilnya luar biasa gitu. Jadi banyak sekali ya ketika kita mau, kadang-kadang kan seperti banyak orang bilang ya, ketika kita pas kecil kita punya dreams banyak sekali, kita punya impian besar, tapi ketika kita banyak tantangan dan sebagainya hilang semua. Nah, supaya nggak lupa kita tulis. Dan manusia itu makhluk visual, Pak. Kalau kita suruh, Pak jangan bayangin gajah, apa yang Bapak bayangkan? Langsung Gajah gitu kan. Manusia itu makhluk visual, jadi kita harus berani memvisualisasikan dream kita dalam bentuk gambar-gambar. Ini yang saya lakukan itu pas saya di kampus ya, ke kampus juga jalan kaki dari rumah. Tapi saya tuh hobi banget ngoleksi foto-foto mobil, BMW, Mercy, Ferrari gitu ya. Saya tempel di binder kuliah saya, sampai teman-teman saya bilang, ini aku akan punya ini. Sakit ini orang. Iya.